Petunjuk umum pengisian formulir F_I_PK_20. Untuk menghasilkan data keluarga yang berkualitas, perhatikan ketentuan pengisian formulir. Sebelum mengisi formulir, kader harus memahami definisi keluarga yang menjadi sasaran pada pendataan keluarga 2020, yaitu keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Keluarga khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya. Misalnya, kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek atau nenek dan cucunya, atau seorang diri. Anggota keluarga lain dapat didata sebagai anggota keluarga hanya ketika tidak memiliki orang tua kandung dan tidak kawin. Isikan kode lainnya pada pertanyaan hubungan dengan kepala keluarga. Misalnya, keponakan ikut keluarga pamannya. Keponakan ini dapat didata pada keluarga pamannya jika sudah tidak memiliki orang tua kandung dan berstatus tidak kawin. Keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan berkas administrasi kependudukan di wilayah tersebut, namun berdasarkan di mana keluarga berada saat pendataan keluarga dengan syarat keluarga telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 1 tahun. Jika kurang dari 1 tahun, maka pastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 1 tahun. Satu formulir PK hanya boleh terdapat 1 pasangan menikah. Jika memiliki istri atau suami lebih dari 1, maka dicatat pada formulir terpisah. Pahami definisi keluarga di atas untuk menentukan keluarga yang akan didata. Sudah siap mendata? Perhatikan ketentuan cara pengisian formulir secara tepat. Pengisian formulir F_1_PK_20 menggunakan pensil 2B. Gunakan huruf kapital untuk pengisian dengan huruf. Jangan melampaui kotak pengisian. Tulisan di luar kotak tidak akan terbaca. Berikan tanda silang atau X pada kotak jawaban untuk pertanyaan yang bersifat pilihan. Catat dalam formulir jawaban responden untuk kader yang menggunakan formulir kertas atau input jawaban responden ke dalam aplikasi bagi kader yang menggunakan smartphone. Sudah siap mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam formulir? Kenali terlebih dahulu jenis-jenis pertanyaannya. Pertanyaan lompatan. Ikuti instruksi dalam kotak perintah. Contoh, pertanyaan dengan 1 jawaban. Contoh, pertanyaan dengan lebih dari 1 jawaban. Instruksinya adalah jawaban boleh lebih dari 1. Mulailah mendata. Ajukan pertanyaan dan isi jawaban secara berurutan, mulai dari identitas wilayah, blok kependudukan, blok keluarga berencana, blok pembangunan keluarga, keterangan indikator rumah sehat, pertanyaan mengenai pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK. Selesai melakukan wawancara, amati dan periksa apakah ada kesalahan pengisian atau masih ada pertanyaan yang belum ditanyakan sesuai alur pertanyaan. Sudah yakin terisi dengan benar dan tepat? Lanjutkan kunjungan untuk melakukan wawancara dan observasi ke keluarga berikutnya. Data keluarga Indonesia yang berkualitas ada di tangan Anda. Selamat mendata. Pendataan awal perencanaan. Pendataan keluarga 2020 memiliki tantangan untuk menghasilkan data keluarga by name by address yang valid dan akurat. Untuk itu, diperlukan manajemen data secara sistematis dan terpadu yang didukung dengan pengorganisasian sumber daya manusia mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat lini lapangan.
Dalam pengorganisasian manajemen data pendataan keluarga 2020, Direktorat Pelaporan dan Statistik sebagai penanggung jawab manajemen data tingkat pusat didukung oleh tim Helpdesk, Direktorat Teknologi dan Informasi, dan tim manajemen data terpadu dalam melakukan koordinasi dengan manajer data provinsi. Tahapan kegiatan manajemen data meliputi 3 tahap utama, yakni persiapan, pengumpulan data, serta pengolahan data. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap ini dilakukan distribusi formulir secara berjenjang dari bidang admin provinsi, bidang data dan informasi kabupaten dan kota, manajer PK tingkat kecamatan, supervisor tingkat desa, hingga kepada kader pendata. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data yang dilakukan pada saat pendataan keluarga berlangsung. Dalam tahap ini dilakukan penerimaan dan pengelompokan formulir dengan tata cara sebagai berikut. Pengumpulan data keluarga dilakukan oleh kader pendata. Kader pendata mengirimkan formulir hasil pendataan kepada supervisor. Pada saat penerimaan formulir untuk menjaga kualitas data, maka supervisor memeriksa apakah tulisan rapi dan mudah dibaca. Formulir telah terisi lengkap sesuai alur pertanyaan. Kewajaran isian formulir. Supervisor dapat meminta kader pendata agar melakukan pendataan ulang untuk memperbaiki formulir yang tidak lengkap terisi sesuai alur pertanyaan atau ada ketidakwajaran isian. Supervisor melakukan pengelompokan formulir terisi atau batching berdasarkan satuan wilayah terkecil, RT, RW, desa. Pengelompokan formulir antar satuan wilayah dengan menggunakan formulir rekapitulasi. Formulir dalam satu RT dibandel menjadi satu dan di atasnya diberikan formulir rekapitulasi RT atau rek.rt_f_i_pk_20 sebagai identitas RT. Setiap bandel RT dalam satu RW atau dusun dibandel menjadi satu dan di atasnya diberikan formulir rekapitulasi RW atau rek.dus_f_i_pk_20 sebagai identitas RW atau dusun. Setiap bandel RW dalam satu desa atau kelurahan dibandel menjadi satu dan di atasnya diberikan formulir rekapitulasi desa atau rek.des_f_i_pk_20 sebagai identitas desa atau kelurahan. Bandel formulir desa atau kelurahan dikirimkan oleh supervisor kepada manajer data tingkat kecamatan. Manajer data memeriksa formulir yang dikirim oleh supervisor apakah formulir sudah dikelompokkan dengan benar. Semua formulir lengkap terisi sesuai alur pertanyaan. Manajer data dapat meminta supervisor agar kader pendata melakukan pendataan ulang untuk memperbaiki formulir yang tidak lengkap terisi. Manajer data selain melakukan pemeriksaan terhadap formulir, juga mengevaluasi cakupan KK terdata dibandingkan dengan target KK. Jika cakupan masih belum sesuai dengan target KK, maka manajer data memberikan umpan balik pada supervisor. Kader pendata melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi pada smartphone yang datanya langsung masuk ke server regional. Manajer data melakukan pemeriksaan data hasil pendataan keluarga yang diinput oleh kader melalui smartphone dapat dilakukan dengan melihat menu indikator pemantauan pada web portal PK 2020. Manajer data dapat meminta supervisor untuk memperbaiki jika pemeriksaan ada yang tidak sesuai atau ketidakwajaran isian. Bila diperlukan, manajer data dapat meminta supervisor agar kader melakukan pendataan ulang untuk memperbaiki data. Jika data selesai diperiksa dan sudah clean, maka manajer data melakukan approval atau persetujuan dan data masuk ke server pusat. Setelah pemeriksaan formulir sudah lengkap, tahapan terakhir adalah tahapan pengolahan data. Tahapan ini meliputi proses input data ke dalam aplikasi yang telah disiapkan oleh pusat dan cleaning data. Input data dilakukan pada tingkat kecamatan, yaitu di Balai Penyuluhan atau tempat yang dijadikan posko pendataan keluarga 2020 di tingkat kecamatan. Input data dapat dilakukan di tingkat yang lebih tinggi seperti kabupaten atau provinsi hanya jika sarana dan prasarana maupun SDM tidak mendukung untuk dilakukan pengolahan di tingkat kecamatan. Dengan syarat, manajer tingkat kecamatan mengajukan surat ketidaksanggupan yang ditandatangani dan diketahui oleh camat sebagai penanggung jawab wilayah.
Manajer data mengorganisasikan pelaksanaan penginputan data oleh tim pengolah data atau operator. Manajer data dapat mengembalikan formulir kepada supervisor untuk dilakukan pendataan ulang oleh kader pendata jika ditemukan ketidakwajaran saat proses pengolahan data. Formulir yang sudah diinput dikelompokkan kembali berdasarkan unit wilayah terkecil untuk memudahkan penelusuran data. Manajer data mengupdate perkembangan jumlah KK terdata pada web portal PK 2020 minimal 1 minggu 1 kali, yaitu pada hari Jumat setiap pekan di bulan Juni 2020. Manajer data melaporkan perkembangan jumlah KK terdata kepada manajer pengelolaan secara berkala dan diumpan balikan kepada supervisor untuk dapat menyelesaikan target pengumpulan data. Manajer pengelolaan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengumpulan data. Bagaimana? Siap berperan dalam menghasilkan data keluarga berkualitas pada pendataan keluarga tahun 2020? Pendataan awal perencanaan keluarga. Hai semua, sudah tahu belum? Di tahun 2020, BKKBN bersama kementerian atau lembaga terkait kembali mengadakan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak mendata seluruh keluarga di Indonesia. Pendataan keluarga dilaksanakan dalam rangka memperoleh data mengenai kondisi keluarga di suatu wilayah yang terdiri dari data demografi, kesertaan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga. Data ini menjadi basis dalam perencanaan kegiatan di lini lapangan maupun dalam penyusunan program di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Tahun 2020, pendataan keluarga dilakukan dengan 2 cara pengumpulan data, yakni menggunakan kertas atau formulir dan menggunakan aplikasi smartphone. Lalu, bagaimana pendataan keluarga dilakukan? Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara langsung dan observasi melalui kunjungan rumah. Wawancara dilakukan dengan kepala keluarga atau pasangannya atau anggota keluarga dewasa yang mengetahui dengan baik karakteristik seluruh anggota keluarga. Untuk pertanyaan yang bersifat individu, yaitu pada blok keluarga berencana, diusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan, yakni wanita usia subur dengan rentang usia 15 hingga 49 tahun yang sudah menikah. Guna mendapatkan data yang akurat, kader pendata yang berkualitas memiliki peran penting bersama dengan supervisor. Siapa saja yang dapat menjadi supervisor? Pejabat fungsional penyuluh KB atau petugas lapangan KB atau petugas lapangan KB non-PNS atau pembantu pembina KB desa atau kelurahan atau PPKBD atau petugas desa atau kelurahan yang ditunjuk sebagai supervisor dan terlatih atau seseorang yang sukarela ingin menjadi supervisor dan terorientasi serta seseorang yang memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai supervisor ditunjuk oleh manajer tingkat kecamatan dan ditetapkan dengan SK OPDKB kabupaten atau kota. Di mana kedudukan supervisor? Supervisor berada di tingkat desa atau kelurahan, bertanggung jawab atas kinerja kader pendata dan berkewajiban melaporkan hasil pekerjaannya kepada manajer tingkat kecamatan dan manajer data tingkat kecamatan. Apa saja fungsi dan tugas pokok supervisor? Fungsi supervisor adalah mengelola, menggerakkan, mengawasi kader pendata, dan memastikan data yang terkumpul di tingkat desa atau kelurahan telah benar dan lengkap. Sedangkan tugas pokok supervisor adalah melakukan pengorganisasian pelaksanaan pendataan di desa atau kelurahan di wilayahnya, memverifikasi dan memvalidasi formulir terisi dari kader pendata, melakukan receiving atau penerimaan formulir dari kader dan batching atau pengelompokan formulir berdasarkan wilayah, melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan pendataan keluarga di desa atau kelurahan di wilayahnya. Tugas pokok dan fungsi seorang supervisor akan berjalan dengan baik jika supervisor menerapkan 7P. Berikut adalah 7 langkah menjadi supervisor Anda. Pahami, pelajari dengan seksama. Tugas dan fungsi supervisor, buku panduan, definisi operasional, cara pengisian dan pemeriksaan formulir F
I-PK-20. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas tim, penyiapan dan pendistribusian formulir, memastikan kader pendata memahami dengan baik tata cara pendataan dan pengisian formulir, serta koordinasi dengan pejabat setempat. Dalam pengorganisasian ini, supervisor membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kader pendata dalam tim, menyesuaikan jumlah kader pendata dengan target KK dan jangka waktu pengumpulan data, memastikan satu kader pendata mendata tidak lebih dari 150 KK, mendiskusikan batas wilayah pendataan bersama seluruh kader pendata, serta memastikan tidak ada kader pendata mendata KK yang sama. Selanjutnya, supervisor menyiapkan formulir sesuai dengan target KK masing-masing kader pendata, mencatat dalam lembar kontrol tanggal dan jumlah formulir yang diserahkan ke masing-masing kader pendata, serta menghitung ulang jumlah formulir bersama kader saat serah terima formulir. Serta dalam berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah, ketua RW dan RT, supervisor melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga serta mengkonfirmasi target jumlah KK per desa atau kelurahan, per RW dan per RT. Pendampingan mendampingi kader pendata dalam membuat sket peta keluarga berdasarkan satuan wilayah RT, target KK, serta pemberian nomor urut keluarga sudah benar. Mengawasi dan memantau kader pendata selama pendataan keluarga. Jika ditemukan masalah, supervisor membantu menyelesaikan dan memberikan jalan keluar dengan mengacu pada buku panduan atau kesepakatan pada saat orientasi. Kader pendata yang tidak berhasil menemui responden melapor kepada supervisor, lalu buat jadwal kunjungan ulang. Pastikan bahwa kader pendata tidak dapat memutuskan sendiri responden tidak dapat diwawancara, supervisor yang menentukan. Melakukan pertemuan rutin dengan seluruh kader pendata dalam tim. Penerimaan membuat checklist formulir hasil pendataan yang telah diterima dari kader, catat jumlah formulir yang sudah sesuai dan perlu perbaikan. Memeriksa kelengkapan jumlah formulir, cross-check dengan target KK. Memeriksa kelengkapan isi formulir. Membuat laporan perkembangan penerimaan dokumen, catat dalam logbook tanda terima formulir dari kader, serta hitung ulang jumlah formulir bersama kader saat serah terima. Pemeriksaan. Pastikan data sudah bersih di lapangan. Tandai dengan ballpoint biru jika ditemukan salah pengisian atau inkonsistensi atau ketidakwajaran. Pisahkan formulir yang salah sesuai wilayah. Jika isian formulir F-I-PK-20 salah satu atau tidak lengkap, kembalikan pada kader pendata untuk diperbaiki dan dilengkapi. Tugaskan kader pendata untuk melakukan wawancara ulang. Periksa secara teliti mulai dari kode wilayah, blok kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Pastikan seluruh formulir diisi dengan lengkap, benar konsisten antar variabel, isian wajar, jelas, serta mudah dibaca. Pengelompokan atau batching. Mengurut dan menyusun formulir berdasarkan nomor urut KK dan menyatukan formulir KK dengan jumlah anggota keluarga. Mengelompokkan formulir berdasarkan wilayah dengan membuat bundle formulir terisi per RT dengan keterangan identitas wilayah atau form rekapitulasi RT. Menuliskan identitas wilayah pada tempat penyimpanan. Pelaporan. Membuat rekap formulir hasil pendataan per RW atau dusun dan desa. Menyerahkan formulir yang telah terisi dan rekap desa kepada manajer data tingkat kecamatan. Bagaimana? Sudah siap untuk ikut serta dalam menyukseskan pendataan keluarga tahun 2020 sebagai supervisor handal? Pendataan keluarga terencana untuk keluarga sejahtera.